Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali boleh kembali berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dalam Menara Doa Online. Biarlah kita semua orang-orang yang taat dan setia kepada Tuhan boleh memperoleh setiap anugerah dan keselamatan lebih lagi di tempat ini, amin. Mari bersama-sama siapkan kita yang ada di tempat ini maupun juga Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah-rumah yang mengikuti secara online. Mari siapkan hati kita lebih lagi untuk kita boleh berdoa, mengucap syukur, membawa pujian kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama saat ini pejamkan mata kita dan kita akan berdoa. Bapa kami yang di surga ya Tuhan. Kami datang ya Tuhan saat ini ya Tuhan rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami tahu ya Tuhan di dalam hidup kami semua hanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai saat ini ya Tuhan semua hanya karena kasih karunia-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang terlalu baik di dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu menyediakan segala hal yang baik dalam hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah saat ini ya Tuhan, layakkan setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh bawa setiap pujian kami di hadapan-Mu, membawa korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan sekali lagi biarlah ini menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami saat ini ya Tuhan, untuk kami lebih lagi memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Mari bawa pujian ini sebagai doa kita Bapak Ibu Saudara. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan
satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Biarlah ini menjadi pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Walau dunia berubah, amin, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Kami percaya ada yang terbaik daripada-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Bahwa kami boleh melihat sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah pengharapanku. Mari Bapak Ibu Saudara bawa doamu saat ini. Terima kasih ya Tuhan, bahwa biarlah mata kami saat ini kami tertuju kepada salib-Mu ya Tuhan. Salib-Mu yang penuh dengan kasih karunia, salib-Mu yang penuh dengan pengharapan kami ya Tuhan. Salib-Mu lah yang menjadi sumber kekuatan kami ya Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh terus melihat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Bawa kami pada satu level yang baru ya Tuhan, di mana kami boleh mengenal Engkau Allah yang mengasihi kami, Allah yang peduli di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Aba. Biarlah ini menjadi pernyataan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terimalah ini menjadi korban syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh ya Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tanganmu bersama-sama katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Amin Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, satu-satunya
pengharap. Mari sambil angkat tanganmu katakan, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna, sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara, Kau yang di rumah-rumah naikkan pujian ini. Sampai detik ini ku melihat bukti penyertaan-Mu setia di dalam hidup kami ya Tuhan. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku, satu-satunya pengharapanku. Mari nyatakan, satu-satunya pengharapanku. Terima kasih ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara saat ini datang sembahyang. Mari bawa syukur, mari bawa sembahmu bagi Allah yang setia, bagi Allah yang mulia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan, semuanya karena kasih karunia-Mu Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Engkau Allah yang baik selamanya, selamanya, selamanya. Yesus, inananamo yaralabayase, layak disembah, layak dipuja, juru selamat yang kami percaya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara lebih lagi benar, mari lihat penuh kasih karunia-Nya. Mari lihat Tuhan membuka kedua tangan-Nya, menerima setiap kita boleh masuk dalam hadirat-Nya. Inananamo yaralabaya syakakanamo, yaralabaralabaralabaralaba, inananamo yaralabaya se, kinamaya syakararararararara, yaralabaralabaralabaralabaralabaralaba, inananamo yaralabaya syakakakarabayaralaba. Oh, terima kasih Tuhan. Yaralabaya syakakanananamo, yaralabaralabaralabaralabaralaba. Biarlah ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Setiap syukur kami Tuhan. Haleluya. Sikiaralabaya syanananamo, yaralabaralabaralabaralaba, uralabaya syakakadabayaralabaralabaralaba, yaralabaya syakakadabayaralabaralabaralaba, yaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba, yaralabaya sikiaralabaralabaralabaralabaralaba, yaralabaya syakakadabayaralabaralabaralabaralabaralaba. Oh yaralabaya syakakadabayaralabaralabaralabaralaba, yaralabaralabaralabaralabaralabaralabaralaba,
Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama. Amin. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allah yang beserta dengan kami ya Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, tenang sebab Kau Allahku. Ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, tenang sebab Kau Allahku. Mari bersama-sama angkat kedua tanganmu, katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ya Tuhan. Ini yang menjadi doa kami ya Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara, mari bangkitkan imanmu, mari katakan, di saat badai bergelora. Amin. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari lebih lagi Bapak Ibu Saudara, serta
kekuatan-Mu yang mengalir saat ini ya Tuhan, saat kami memuji dan menyembah-Mu. Kau Allah yang selalu peduli di dalam hidup setiap kami ya Tuhan. Dan apapun musim hidup kami saat ini, kami mau terus menyembah-Mu ya Tuhan. Kau Allah sumber kekuatan kami. Kau Allah sumber ketenangan hidup kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada saat ini, mari terus datang sembah Dia. Mari terus datang sembah Dia. Oh ya rala-rala, mari bersama-sama katakan ku sembah, ku sembah. Kami boleh rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih yang sedang Tuhan curahkan di hati kami. Tuhan, beri kami kemampuan untuk bisa menguasai diri dan jadi tenang. Tuhan, kami minta Tuhan, ketenangan-Mu, ketentraman-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu. Tuhan, terima kasih. Lawat kami satu persatu. Tuhan, ajar kami untuk bisa mengerti prinsip-prinsip kebenaran firman-Mu. Dan kami bisa hidup di dalamnya ya Tuhan. Tuhan Yesus, pakai hidup kami. Urapi kami Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami berdoa, berbicara secara pribadi buat tiap kami. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara. Silakan kembali ibu bapak. Shalom saudara. Nah, saya ingin masih mau mengajar tentang bagaimana caranya kita memiliki ketenangan ilahi
ketenangan jiwa dalam hidup kita. Saudara, memang kalau ada sesuatu yang perlu kita kejar atau kita pelihara, saya nasihati saudara, hendaknya kita mengejar dan memelihara ketenangan dan ketentraman hidup. Cari ketenangan, cari ketentraman, katakan amin. Maksud saya begini, kita tidak bisa berpikir, ya jangan berpikir bahwa saya akan menjadi tenang kalau semua masalah saya sudah beres. Saya tenang kalau anak-anak sudah besar. Belum tentu saudara, karena gini ya, seperti sukses ya, saya baca satu video saudaraku ya. Seperti sukses itu sama juga dengan masalah ketenangan, ya kan gini saudara. Buat anak-anak usia berapa 1 tahun, sukses itu kalau dia bisa jalan. Ya 2 tahun sukses itu buat dia bisa ngomong. Ya untuk anak-anak usia sekitar 6 tahun, sukses itu kalau dia udah bisa nulis dan baca dan lain sebagainya, tahap-tahapan. Ketika dia usia 17 atau misalnya umur 21, 22, sukses itu kalau dia sudah dapat pekerjaan, sudah bekerja dan lain sebagainya. Saudara, bahkan saya lihat video itu saudara, sampai dibilang ketika kita usia 60, suksesnya kita tuh adalah kalau kita tuh masih bisa makan. Masih bisa makan enak, bisa pergi kemana-mana. Umur 70, suksesnya kita tuh kalau kita tuh tetap sehat, tidak sakit. Umur 80, dia ajarin lagi yang usia berapa saudara? Usia 3 tahun, bisa kencing sendiri. Dia ulang, 3 tahun sukses itu. Ya kalau kita umur 80 tahun, ya kan 85 tahun, suksesnya itu adalah kalau kita bisa kencing sendiri. Jadi ada siklus yang berputar. Maksudnya sukses itu adalah perjalanan hidup. Di mana kita bisa merasakan bahwa kita bisa mencapai ya kan tahapan-tahapan dalam hidup kita. Begitu pula dengan saya mau bicara tentang ketenangan. Kalau kita mau cari tenang ya kan saudara, gak akan pernah bisa tenang dalam hidup kita. Saya ada dari kecil saudaraku kita lahir dengan apa saudara? Dengan menangis. Itu kan tanda kita gak tenang. Tenangnya kita dulu saudara adalah berada di kandungan ibu kita. Ya saudara, apapun sudah tersedia, tinggal napas, makan udah tersedia, langsung di tali pusat kita dapat makan. Tapi pas kita dikeluarin dari perut ibu kita, rahim ibu kita, itu pun jadi gak tenang hidup kita. Sampai kita bisa harus cari makan, bagaimana caranya? Yaitu lewat apa? Disusu oleh ibu. Dan ada tahapan-tahapan. Nah hari ini saudaraku Yesus, saya ingin bagikan kepada kita semua ya. Begini saudaraku. Belajar untuk menjadi tenang. Saudara, ini hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Karena selama kita hidup, sebenarnya tuh yang namanya goncangan, badai, selalu datang silih berganti. Katakan amin. Ya kan kita harus ini saya bilang tenang bukan berarti kita mengabaikan masalah. Kita harus tenang dulu. Kalau kita bisa hidup tenang saudara, kita akan bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, menyelesaikan setiap pergumulan hidup kita. Katakan amin. Nah di dalam Yesaya 30 ayat 15 ya, di situ dikatakan bahwa kalau ketenangan saudaraku dan percaya itu adalah kekuatan daripada kita. Jadi kekuatan kita tuh terletak pada waktu kita bisa jadi tenang, lalu kita percaya kepada Tuhan. Mari kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletaklah kekuatanmu. Katakan amin. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan bahwa orang tenang adalah orang yang mempunyai kekuatan dan kuasa Allah di dalam dirinya. Kita perlu, saudara mau belajar untuk menjadi tenang? Doa saya setiap hari juga adalah, salah satu doa saya adalah Tuhan berikan saya ketenangan, ketentraman. Ya kalau ini ya. Sekarang kita akan belajar begini. Untuk belajar kita mau tahu bagaimana apa sih manfaat daripada ketenangan. Kalau kita punya ketenangan dalam jiwa kita.
Saudara, saya ingin ajak satu lagu, saudaraku. Apa namanya? Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di setiap saat dan kerja. Tetap ku rasakan Tuhanlah, mari. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kalau dari lagu ini saudara yang sesuai firman, bahwa kita bisa tenang saudara kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kita bisa menyadari bahwa ada Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan di dalam kita. Nah sekarang apa yang terjadi saudara kalau kita bisa tenang? Nah ini dia ya. Ketenangan bisa menyebabkan kita bisa mengenali ya, mengenali rencana Tuhan, kehendak Tuhan, mengenali apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Saya pakai istilah mengenali dan bisa melihat Tuhan. Ya, ini ketenangan. Saudara, di dalam satu waktu ya, murid-murid berada di dalam badai. Kalau kita kena badai kehidupan, biasanya tanggapan atau reaksi kita yang pertama adalah kacau, cemas, nggak tenang. Nah ketidaktenangan itu menggambarkan bahwa kita tidak bisa lihat Tuhan, tidak bisa kenali Tuhan. Coba kita baca Matius 14 ayat 26 sampai 29. Kita baca 1, 2, 3. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Dia itu Tuhan. Ya, Tuhan yang berjalan di atas air. Karena mereka panik, mereka stres. Jadi kalau kita stres, kita panik, saudaraku, kita tidak tenang, Tuhan kita bilang hantu. Ya. Nah, sini dikatakan lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka apa? Tenanglah. Tuhan katakan tenanglah. Kenapa Tuhan bilang? Ya kan? Tenanglah. Karena kalau kita tenang, itu kita bisa lihat Tuhan. Kita bisa ngerti Tuhan, rencanamu ini apa? Lewat badai yang sedang kami hadapi ini. Ya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, saudara lihat di sini ada seorang murid Tuhan yang dahsyat ini. Ya, saya lihat ini dahsyat ini dia, saudara. Dia berkata apa? Murid Tuhan namanya siapa? Petrus. Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Saya lihat ya saudara, hal yang kenapa kok Tuhan pilih ya Petrus, ya kan, sebagai pemimpin mula-mula, yang dimana Petrus, di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku, dan Allah maut tidak akan menguasainya. Tuhan sedang mau bicara tentang dia ingin mendirikan gerejanya melalui Petrus, dan betul itu digenapi pada hari Pentakosta, di mana waktu pencurahan Roh Kudus, saudaraku, Petrus dipilih oleh Tuhan di antara 120 orang. 12 murid saudaraku. Dia yang berdiri, dia yang berkhotbah. Lalu 3.000 orang bertobat. Dan itulah gereja mula-mula lahir. Saudaraku, Tuhan katakan kenapa? Ini orang saudara punya impian besar. Punya doa-doa yang spektakuler, yang luar biasa. Kita bisa belajar saudara. Seringkali dalam kisah ini kita lihatnya dari sudut yang jelek, yang negatif dari Petrus. Oh dia tenggelam karena gini-gini. Tapi kita jarang lihat doanya. Saya sangat belajar dari kisah Petrus ini saudara. Saya dalamin. Dia berkata apa? Tuhan, apabila engkau itu
suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Ya seringkali kita juga, saudara, ya saya ini suka doa seperti Petrus, saudaraku. Saya sering doa seperti Petrus. Kalau memang Tuhan suruh saya jadi pendeta hamba Tuhan, jadi gembala, ya kan, yang akan mengembalakan, ya kan, jemaat di satu gereja. Tuhan berikan saya gereja, ya kan, gereja yang besar, yang punya dampak besar, ya kan, yang hidup, yang sungguh-sungguh. Tuhan, itu kan seperti kayak impian yang kayaknya bahkan ya saya mau ucapkan di sini, saya rasanya enggak enak hati, saudaraku. Banyak hal seringkali seperti itu. Bahkan sebelum saya jadi pendeta, saya suka doakan hal-hal yang sepertinya yang besar. Beberapa di antara kita kadang-kadang tuh, alah, buat apa doa yang besar-besar, minta yang besar-besar, ya kan? Seperti kayak sombong aja. Sebenarnya Tuhan suka loh. Katakan amin. Di tengah-tengah kepanikan daripada semua para murid-muridnya, saudara, mereka berteriak, itu hantu. Lalu Yesus bilang, tenang, jangan takut, ini aku Tuhan. Sebenarnya Tuhan tuh bicara sama seperti di kitab Mazmur. Ketika bangsa Israel dikepung 180.000 pasukan tentara musuh. Apa firman Tuhan yang datang? Yang ditulis oleh Bani Korah, saudaraku. Diamlah, tenanglah, ketahuilah, akulah dia. Akulah Tuhan, akulah Allah. Ya Yesus mau nyatakan itu. Petrus dia berdoa, saudaraku. Sekali lagi saya mau katakan, Tuhan, kalau memang itu Tuhan. Saudara bisa bilang gini, kalau memang ini yang Tuhan suruh buat saya. Kalau memang Tuhan berkenan pada saya. Saudara bisa bilang, ya kan? Suruh aku datang kepadamu Tuhan lebih dekat lagi. Dan berjalan di atas air. Saudara perlu doa. Suruh aku datang kepadamu supaya lebih dekat. Dan aku bisa berjalan di atas air. Saudara mungkin seorang pengusaha. Kalau itu Tuhan, kalau itu kehendak-Mu ya Tuhan. Suruh aku datang kepadamu. Supaya aku bisa lebih dekat padamu. Dan aku bisa berjalan di atas air. Artinya apa saudara? Mungkin saudara nanti saudara dikasih ide-ide kreatif. Seperti Elon Musk. Saudaraku, investasi puluhan tahun daripada Telkomsel, Indosat. Bisa runtuh hanya dengan datangnya Starlink. Itu kalau bukan karena hikmat. Ya saudara, semua perusahaan-perusahaan yang namanya internet. Itu akan runtuh dengan Starlink itu. Itu hal yang spektakuler saudara. Temuan-temuan yang spektakuler. Saudaraku, berjalan di atas air sesuatu yang spektakuler. Saya percaya juga Tuhan masih ingin. Ya saudaraku, memilih orang-orang yang memang berdoa supaya bisa berjalan di atas air. Tanda kutip atas air ya saudaraku. Yang ngerti katakan amin. Ya saudaraku. Yang bisa mengubah kehidupan menjadi lebih baik. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin. Tuhan bilang apa? Datanglah. Ya, ayat 29 kata Yesus, datanglah. Wah dia dapat firman saudara. Ya, dia keluar dari perahunya. Keluar dari kaparnya. Alkitab katakan apa? Maka Petrus turun dari perahu. Dan berjalan di atas air. Mendapatkan Yesus. Sampai di sini dulu. Kalau yang jatuh itu udah banyak dikotbahin. Saudaraku, ya dah. Ini nih. Saudaraku. Di tengah-tengah kita. Jadi masuk poin yang saya mau sampaikan adalah begini. Kalau kita bisa punya ketenangan. Dan ingin tambah tenang. Maka kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan akan dilimpahkan. Hikmat Tuhan, kreativitas Tuhan akan dilimpahkan. Dan itu akan membuat saudara menjadi orang-orang yang dipakai cara luar biasa. Yang diberkati secara luar biasa. Tetapi saudaraku, sementara saudara berjalan di atas air, haruslah saudara berjalan mendatangi Yesus. Bukan menjauh dari Yesus. Katakan amin.
menjauh, hatinya makin dekat sama Tuhan. Bukan hatinya makin jauh. Banyak kan orang, Tuhan, ya kan, kalau ini Tuhan, suruh aku jalan di atas air. Tuhan kasih dia urapan untuk jalan di atas air. Tapi hatinya jauh dari Tuhan. Itu yang membuat dia tenggelam. Itu yang membuat dia jatuh. Katakan amin. Apa yang membuat Petrus jatuh? Hatinya jauh dari Tuhan. Saudaraku, dia lihat kiri dan kanan. Saudaraku, ya kan, tidak tertuju matanya, hatinya kepada Tuhan. Kegelisahan, ketakutan, segala perasaan negatif membuat hidup kita menjadi tidak tenang. Akibatnya apa saudara? Kita punya prasangka, persepsi yang salah. Kalau kita nggak tenang, selalu prasangka kita, ya kan, persepsi kita selalu salah dalam melihat keadaan hidup kita, melihat orang lain. Sepertinya hal para murid, saudara Kristus, mereka, ya kan, di tengah malam, hantaman badai, mereka semuanya terkejut dan takut. Mereka nggak kenali, nggak bisa lihat Tuhan. Poin yang saya mau sampaikan di sini adalah gini saudara. Jika kita memiliki ketenangan dan ketentraman, ya, kita akan bisa mengenali dan melihat Tuhan. Kita akan memiliki kuasa untuk melakukan mujizat. Seperti halnya Petrus berjalan di atas badai. Katakan amin. Ya. Coba saudara mulai, makanya hidup tenang itu penting. Ketika kita diskusi, dialog ya. Seringkali tuh, ya kan, kalau kita kuasai dia tenang, ngobrol sama orang. Sementara kita ngobrol, itu kita bisa kenali. Nah, inilah Tuhan lagi ngomong. Inilah Tuhan lagi sedang kasih tugas. Saya ulang-ulang cerita saudaraku. Bahwa Tuhan tuh kasih tugas pelayanan saudara kepada kita. Ya kan, yang sangat berkesan sama saya adalah dua. Pertama adalah memberi makan orang miskin. Pada waktu kita ada di Israel pada waktu itu saudara. Di tempat di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Begitu kuat saudaraku, Tuhan bicara feed my land. Dan itulah penugasan untuk kita adakan pelayanan misi buat orang-orang miskin saudara. Memberi makan sembako. Yang kedua adalah ketika saya yang berkesan itu adalah ketika ibu-ibu yang hadir di acara wisuda. Wisuda bukan sarjana saudara. Pendidikan anak usia dini PAUD. Wisuda PAUD, ibu-ibu selesai. Dia bilang, Pak Sabta, ya kan, apakah ada lanjutan sekolah? Dari PAUD ini TK, SD, SMP, SMA. Biar kami gak pindah-pindah. Supaya bisa lah kalau kami kurang-kurang, susah-susah. Bisalah gereja bantu. Di situ kayaknya tak di hati saya. Saudaraku, kayak tersentuh dan nangis. Tersentuh saudara. Itu seperti kayak Tuhan ngomong, bikin sekolah. Jadi ketenangan kita bisa lihat Tuhan. Bisa kenali. Saudara, ini loh Tuhan punya mau. Saya ulang lagi saudaraku, waktu hari Sabtu Minggu saya pergi pelayanan di Batam. Kita ngobrol sampai ke satu tema yang kayak Tuhan tuh bicara untuk penugasan lagi. Ya kan, tentang pelayanan anak-anak berkebutuhan khusus di gereja dan bikin sekolahnya. Saudara, itu dimulai kalau kita belajar tenang, ketemu orang, bicara sama orang, jalanin hidup tuh dengan ketenangan. Kita bisa kenali dimanapun. Tuhan tuh bisa ada dan bisa bicara lewat banyak hal. Akhirnya dalam prosesnya saudara kami doakan, sama istri doakan kalau kita mulai bicara para pemimpin dan lain sebagainya, berapa teman-teman. Saya melihat ada tanda-tanda di mana, Pak kami dukung, Kak kami siap dan lain sebagainya. Saudara Kristus, ya kan, belajar untuk hidup tenang. Kalau kita nggak pernah tenang, kenapa kita tidak tenang? Karena hati kita dipenuhi dengan kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kemarahan, kebencian, bisa juga kesombongan. Orang sombong tuh nggak tenang. Selalu berprasangka, tuh kita nggak bisa lihat Tuhan. Makanya saudaraku, ya kan, saya mau jelaskan ini. Orang yang memiliki ketenangan adalah orang yang suci hatinya. Orang yang memiliki ketenangan adalah orang yang apa? Suci hatinya.
Yesus berkata dalam Matius 5 ayat 8 katakan begini saudara. Matius 5 ayat 8 katakan apa? Berbahagialah orang yang apa? Suci hatinya. Karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah artinya berarti apa? Menyadari kehadiran Tuhan. Ya, orang yang suci hatinya, dia bisa mengetahui kehendak Allah buat hidupnya. Tuhan tuh mau apa? Mau kerjaan kita harus Tuhan mau kerjaan apa supaya kita kerjakan. Kita tahu. Ini kalau hati kita suci. Orang yang suci hatinya pasti tenang hidupnya. Katakan amin. Kalau nggak suci hatinya nggak tenang hidupnya. Saudaraku. Nah, orang yang suci hatinya itu adalah orang yang apa? Hidup dalam damai sejahtera, sukacita. Ya kan? Karena mereka ngerti bahwa mereka hidup dalam apa? Pengampunan Tuhan. Katakan amin. Saudara mau mendapatkan manfaat hidup dalam ketenangan? Saudara mau hidupnya tenang? Amin. Tenang. Arahkan pikiran saudara. Ya kan saudara, suci, minta Tuhan sucikan hatiku, pikiranku. Ya kan, aku mau hidupnya tenang. Ya kan, gak mau gelisah. Mikir ini negatif ini dan lain sebagainya. Ya. Yang kedua adalah, ya kan, apa manfaat hidup tenang? Manfaat daripada hidup tenang adalah kita bisa berdoa dengan penuh apa? Kuasa. 1 Petrus 4 ayat 7 katakan apa saudara? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Jadi ketenangan ini adalah syarat utama. Ya, syarat utama untuk berdoa. Ya, pentingnya berdoa dengan hati yang tenang. Jika kita ingin berdoa dengan penuh kuasa, kita harus buat tenang dulu hati kita. Katakan amin. Ada banyak orang doa terburu-buru, cepat-cepat. Saudaraku, dengan hati yang gak tenang, coba tenang. Ya kan, kadang-kadang kita doa juga gak perlu teriak-teriak kok. Ada waktu kita teriak harus dengan segenap hati. Perlu itu saudaraku. Tapi kadang-kadang kita doa dengan tenang, dengan berbisik. Semakin kecil kita bisa berbisiknya itu makin kuat. Saya ngerasa, ya kan, semakin saya bisa doa dengan berbisik, itu makin dahsyat. Tapi untuk bisa sampai kepada doa yang berbisik, saya harus, saudara, berdoa dengan keras untuk tenangkan yang di dalam ini. Dengan nyanyi, berbahasa roh, sampai saya ngalami zaman Tuhan, baru bisa doa berbisik. Orang yang ngalami orang yang deket ya. Kalau kita deket ya, suami istri atau orang yang punya kekasih dan sebagainya, pasti bicaranya itu dengan berbisik. Bukan berteriak. Kalau kita bicara teriak-teriak sama istri kita bicara teriak-teriak sama suami atau sama anak kita, itu tanda kita tuh gak tenang gitu sebenarnya. Atau nadanya tinggi, itu kita gak tenang. Kalau orang tenang bicara. Saudara, doa dengan ketenangan. Saudaraku, katakan amin. Ya. Kalau kita doa dengan tenang, saya percaya nanti Roh Kudus itu akan bisa mengingatkan kita akan firman, akan janji. Sehingga pada waktu kita menghadapi sesuatu, ya, dengan ketenangan ini kita mudah bilang, oh ayatnya ini tuh. Oh Tuhan pernah ngomong begini toh, janji gini. Saya kasih contoh, saudaraku. Jadi gini, semakin kita suka berdoa, seharusnya saudara, kita semakin kenal Tuhan dan firman-Nya. Semakin tenang jiwa kita. Itu levelnya saudara. Saudara suka pernah nonton film kungfu nggak? Kungfu, film-film apa segala macam. Saudara lihat sini. Semakin tinggi ilmu daripada seseorang, semakin tenang dia. Gerakannya makin tenang. Gitu dengan kehidupan kita. Saya kasih contoh saudaraku, saya contoh. Tuhan Yesus itu memiliki ketenangan dalam jiwa dia. Oleh sebab itu, dia bisa tidur di buritan kapal. Di saat apa? Badai. Dia bisa tidur di buritan kapal. Kenapa? Karena dia punya ketenangan. Nah di dalam ketenangan itu dibangunin sama murid-murid. Guru,
Apakah kau peduli? Kita mati loh nanti tuh. Badai lagi sini kan. Ya kan? Lalu Tuhan mempertanyakan ketidakpercayaan mereka. Ya kan? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi seringkali kita juga harus mempertanyakan kegelisahan kita, kekhawatiran kita. Saudara, ketidakpercayaan. Kenapa kok aku khawatir untuk kalian? Kita perlu tanya. Kadang-kadang kekhawatiran kita itu adalah sesuatu yang gak perlu kita khawatirkan. Katakan amin itu Tuhan. Tapi kenapa kamu khawatir? Hai kamu orang yang tidak percaya. Lalu di dalam ketenangannya. Kita kan udah bilang orang yang tenang adalah orang yang memiliki kekuatan dan kuasa Allah. Lalu Yesus berkata apa? Diam. Dia hardik badai, diam. Lalu badai tenang. Saudara lihat di sini. Ini yang perlu kita belajar. Saya ngomong lagi. Satu lagi kasih contoh. Rasul Petrus setelah dia dipenuhi Roh Kudus dan lain sebagainya saudaraku. Ya, wah, ini iblis pakai penguasa untuk tangkepin Yakobus dulu. Lalu vonis mati. Hari itu vonis mati disembelih kepalanya. Wah, seneng orang Yahudi. Tangkep lagi pemimpin yang baru lagi namanya Rasul Petrus. Di penjara. Lalu divonis besok Venus mati. Saudara tahu besok mau divonis mati. Malamnya Simon Petrus bisa tidur. Bisa tidur. Kenapa? Di sini ada ketenangan jiwa. Katakan amin. Sampai malaikat datang aja. Dia kira dia lagi mimpi. Saudara mimpinya enak bener kayaknya. Saya pikir. Ya kan? Enggak, kamu bener nih enggak mimpi. Ayo bangun. Ya ganti baju. Siapin baju, ya kan? Semuanya udah lepas, terbuka di jalan. Saudara mau belajar jadi tenang, katakan amin. Ya, tenang. Jadi seorang yang tenang menyebabkan doa kita penuh kuasa. Saudaraku. Jadi saya bilang gini, orang yang suka berdoa dan suka masuk hadirat Tuhan, itu cenderung jadi orang yang tenang. Kalau orang ngomong sama kita, bahkan omongannya tuh seperti setengahnya tuh nyerang kita. Coba saudara cek, tergoncang gak perasaan? Semakin kita dekat sama Tuhan. Semakin kita sadar akan penyertaan Tuhan. Semakin kita kuat, suka doa, suka masuk hadirat Tuhan. Itu semakin tenang. Karena kita tahu ada Tuhan yang melindungi aku. Kau ngomong apapun yang bikin aku takut, bikin aku gelisah, bikin apa. Aku percaya ada Tuhan yang lindungin aku. Ada Tuhan yang pelihara aku. Ada Tuhan yang pasti akan tolong aku. Nah itu yang dasar tenangnya itu Tuhan. Makanya orang pemasmur katakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara, ini kita belajar sampai ke sini kan. Karena ke depan akan banyak sekali berita-berita lah, keadaan-keadaan yang buat kita tenang dan orang-orang yang bikin kita nggak tenang. Kalau saudara bisa tenang, maka saudara akan menjadi saksi Tuhan, jadi bintang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Nah yang ketiga manfaat daripada hidup tenang adalah kita akan memiliki tubuh yang lebih segar, lebih sehat. Yang percaya katakan amin. Kalau nggak tenang, layu. Saudaraku, sebelum berkembang. Amsal 14 ayat 30, kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Hati yang tenang apa? Menyegarkan tubuh. Ya, di sini katakan, di firman katakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Tetapi apa? Iri hati membusukkan tulang. Gak tenang kalau kita iri hati. Kita akan kondisikan keadaan berpolitik untuk mendapatkan apa yang kepentingan kita. Tapi hati yang tenang, Alkitab katakan menyegarkan tubuh. Ya, kalau saudara mau miliki tubuh yang segar dan sehat, salah satunya adalah belajar hidup tenang. Katakan amin. Sehat. Keluar tuh hormon-hormon yang dopamin lah dan lain sebagainya. Kalau hidupnya nggak tenang, yang keluar kortisol, stres, hormon stres. Saudaraku. Nah sekarang kita udah tahu manfaatnya. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya saya bisa mendapatkan ketenangan? Ya, saya senang sekali khotbah tentang ketenangan. Kenapa?
Karena ini juga membantu setiap kita dan membantu saya untuk hidup jadi tenang. Katakan amin. Nah, bagaimana caranya memiliki ketenangan hidup? Yang pertama adalah kita harus mempercayai atau mengandalkan Tuhan dengan segenap hati. Kita harus percaya sama Tuhan atau mengandalkan Tuhan dengan segenap hati. Ya, Yakobus 1 ayat 8 katakan apa saudara? Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. So, dua hati, ya, mendua hati. Mendua tuh enggak. Ada orang-orang yang hidupnya tuh gini saudaraku. Seperti kayak pakai topeng gitu maksudnya. Ya, di panggung dia begini, di balik panggung dia begitu. Saudara-saudara, di rumah sama di luar itu berbeda. Memang orang yang paling kenal kita, kenal keaslian kita itu adalah istri kita. Atau anak-anak kita dia tahu. Atau pembantu rumah tangga kita. Orang-orang yang bersama kita sering. Nah, kalau saudara mau tenang, enggak usah beda. Jadi orang yang otentik. Katakan amin. Yang asli apa adanya. Tidak berlaku apa? Munafik. Ya. Sini kan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jangan bercabang. Nah, saya tuh baca saudara satu tulisan dia yang berkata begini. Para businessman yang sukses, ya kan, yang terus usaha makin besar, bukanlah para businessman yang apa namanya punya usaha banyak gitu, semuanya banyak. Tapi mereka tuh rata-rata punya usaha satu. Dia tekuni satu. Fokus satu. Dia kerjakan untuk satu hal ini. Sampai benar-benar bisa menghasilkan cash flow yang berlimpah. Baru dia lakukan diversifikasi. Saudaraku, ya kan? Dia kasih contoh nama-nama pengusaha-pengusahanya. Ya kan? Salah satu misalnya pengusaha rokok misalnya. Ya, kita nggak ngerokok lah. Ya kan? Yang orang terkaya di Indonesia, Jarum. Ya kan? Itu rokok puluhan tahun. Setelah itu ya kan baru ada Bank BCA lah, ada ini, dan lain sebagainya. Ya kan? Terus yang Barito Pasifik, dulu kan kayu, puluhan tahun kayu. Baru setelah itu sweet, dia ke chemical, ke kimia. Wah jadi gini kan. Jadi semua harus fokus, tidak bisa. Ini firman katakan, orang yang mendua hati tidak akan tenang. Maksudnya kalau kita tenang kita bisa berhasil, katakan amin. Kalau nggak tenang, tidak bisa sukses hidup. Bisnis juga bisa sukses, hidup juga. Makanya Alkitab bilang kan itu kita monogami. Supaya sukses dan diberkati hidup kita. Katakan amin. Nah, ya itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya untuk mendapatkan ketenangan, saudaraku? Ya sebenarnya kembali kepada iman ya. Yang Roma 5 ayat 1 katakan apa saudara? Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau kita dibenarkan karena iman. Kalau kita hidup dengan iman dan percaya bahwa Allah melalui Yesus telah benarkan saya. Jadi maksudnya kita tuh tidak hidup dengan rasa bersalah. Maka kita bisa hidupnya jadi tenang. Kalau saudara mau hidup tenang, ya kan, bereskan rasa bersalah yang ada di dalam hati kita. Orang mungkin tidak tahu kesalahan apa yang kita buat, dosa apa yang kita lakukan. Orang tidak tahu, tapi kita tahu. Tuhan tahu. Kalau saudara mau hidup tenang, bereskan ini. Jangan selesaikan kesalahan dan dosa dengan kekuatan sendiri, dengan cara sendiri. Tidak ada satupun manusia yang bisa selesaikan kesalahannya dan dosanya. Hanya Tuhan Yesus. Kita datang pada Tuhan Yesus. Katakan amin. Tuhan, aku sudah berdosa, aku sudah bersalah, aku sudah gagal. Jatuh ini Tuhan. Ampuni dosaku. Basuh aku dengan kuasa darah-Mu Tuhan.
Dan percaya dengan iman bahwa Allah telah mengampuni kita, menyucikan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Katakan amin. Jadi makanya orang kita dibenarkan karena iman. Maka kita hidup dalam damai sejahtera. Kalau ada damai sejahtera pasti ada ketenangan dan ketentraman. Katakan amin saudara. Mendua hati itu artinya apa saudara? Ya kita mau ikut Tuhan, datang gereja. Tapi kita gak pernah selesaikan rasa bersalah yang ada di sini. Yang berdampak kepada apa? Kita untuk menenteramkan rasa bersalah dengan cara kita cari kesalahan orang. Orang juga salah kok. Aku gak seberapa salah aku. Dia lebih besar kok. Saya ngerti, katakan amin. Nah ini dia. Kalau hidup tenang, bereskan. Dan kita tidak akan pernah mau cari atau simpan kesalahan orang lain. Yang kedua adalah kita harus hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Prinsip kebenaran. Karena Alkitab katakan apa saudara? Yesaya 32 ayat 17 katakan apa? Di mana ada kebenaran, apa? Di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah apa? Ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kita kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Kita bisa kehilangan ketenangan dan ketentraman karena kita berusaha untuk mengambil jalan kita sendiri. Kita mau hidup berdasarkan perasaan kita, pikiran kita sendiri, kehendak kita sendiri, saudaraku. Bukannya mengikuti prinsip dan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ingin hidup tenang, tentram, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Bukan bersandar pada pengertian sendiri. Saya kasih contoh saudaraku ya. Ya kan? Kembali kepada Petrus coba saudaraku. Mengapa kok Rasul Petrus bisa tidur di penjara sementara menantikan vonis mati? Jangankan kita nantikan vonis mati besok, ya kan? Nunggu dipanggil polisi, kita udah bisa tidur, udah. Jujur saudaraku, ya kan? Masih seminggu dipanggil polisi, kita udah baca tidur, saudaraku. Kenapa Petrus bisa besok vonis mati? Karena Petrus memiliki ketenangan jiwa. Nah sekarang pertanyaan, bagaimana Petrus kok bisa jadi tenang? Saudara, coba kita baca Yohanes 21 ayat 18 sampai 19. Ini jawabannya. Saudara, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku berkata kepadamu sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi apa? Tua. Engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Lalu Yesus berkata apa lagi saudara? Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan kepada Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Jadi Petrus itu saudara, dia percaya sama perkataan Tuhan Yesus. Bahwa waktu dia masih muda, saudaraku, dia berjalan, dia pergi, saudaraku, kemana yang dia mau. Tetapi nanti kalau dia sudah tua, ya kan, kalau sudah tua kamu akan ulurkan tanganmu. Dan ada orang akan membawa ke tempat yang kamu tidak kehendaki. Itulah di mana tempat, ya kan, penghukuman dia, eksekusi mati buat dia. Kan ada satu cerita. Satu hari dia semua kaisar daripada Nero di Roma pada waktu itu saudara sedang membantai semua orang Kristen. Nah untuk menyelamatkan dirinya nih sebagai pemimpin, Petrus nih dia pergi saudara lari keluar kota Roma. Di tengah jalan menuju keluar kota Roma ada seorang pria bertanya, mau kemana kamu? Kamu mau pergi kemana? Dan dia kenal suara itu. Dia ingat Yohanes 21 itu. Dia balik saudaraku.
Dia balik kembali ke kota Roma. Lalu disitulah dia dieksekusi. Salibkan, dia bilang aku tidak mau disalib seperti Tuhanku. Aku tidak layak disalib dengan kepala di atas, kaki di bawah. Salibkan aku, dia kan, dengan kepala di bawah, kaki di atas. Saudara, pada waktu Petrus dieksekusi, selama dieksekusi salib itu saudara, dengan kepalik, cerita-cerita yang beredar itu bahwa begitu banyak orang Roma bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan. Dan kita tahu Roma menjadi pusat kekristenan. Ya, Roma ada Vatikan di situ sampai hari ini. Saudara Kristus. Petrus pada waktu dia divonis mati, dia usianya baru 33 tahun, samalah kurang lebih seperti Yesus. Jadi dia tidur aja, dia percaya kok, aku gak mati di penjara. Aku akan mati di tempat di mana aku tidak kehendaki itu berada. Dan itu pun pada waktu aku masih tua. Sudah tua. Saudara mau hidupnya tenang, hidup berdasarkan prinsip. Saudara punya firman. Firman itu tidak cukup cuma didengar, dimengerti sampai di hati. Supaya pada waktunya, kalau ada apa-apa, kena apa-apa, dengan ketenangan saudara berdoa dalam ketenangan, maka Roh Kudus akan ingatkan firman itu. Dan firman itulah yang berbicara pada saudara dan memberikan ketenangan buat saudara, memberikan iman kepada saudara, lalu Allah bekerja melakukan mujizat untuk hidup saudara. Katakan amin. Prinsip firman harus ada. Ya kan, saudara punya firman, hidup berdasarkan firman, bukan berdasarkan pengertian sendiri. Ya, jangan sia-siakan ibadah saudara. Ya, tiap hari saudara ada menara doa. Kita sama-sama belajar firman. Simpan firman itu sampai ke lubuk hati. Seperti obat. Saudara, minum obat. Ya kan, obat harus diusahakan sampai kepada peredaran darah. Supaya obat itu bisa bermanfaat. Saudara, atau vitamin itu bisa bermanfaat untuk tubuh kita. Kalau obat atau vitamin tidak sampai kepada pembuluh darah, itu gak akan ada gunanya. Firman pun begitu saudara, harus sampai kepada lubuk hati kita. Saudaraku, dan itu akan bekerja. Mengubah hidup kita. Saya berdoa saudara sudah hidup dalam ketenangan. Katakan amin. Ya. Pertama, bagaimana cara menumbuhkan ketenangan saudara? Percaya dan andalkan Tuhan. Amin saudaraku. Dalam segala perkara. Pada waktu saudara gagal, saudara jatuh, saudara bersalah, saudara berdosa, andalkan, datang ke Tuhan. Minta Tuhan yang ampuni. Jangan selesaikan dengan cara sendiri. Tidak akan pernah selesai masalah dosa. Hanya Yesus satu-satunya yang bisa menyelesaikan dosa kita. Katakan amin. Andalkan dia. Masalah apapun selain itu. Yang kedua adalah hidup berdasarkan firman. Yang ketiga saudara, terakhir, saudara harus menumbuhkan buah roh, lemah lembut dan rendah hati. Tumbuhkan buah roh yang namanya lemah lembut dan rendah hati. Kalau saudara mau hidup tenang, terus berdoa, minta Roh Kudus tumbuhkan dalam diriku, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Dasar firmannya adalah Matius 11 ayat 29. Demikian firman Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Belajar saudara, pikul kuk, layani Tuhan. Ya, belajar dari Tuhan, lemah lembut dan rendah hati. Saya berdoa saudara berkati dari pesan ini, mari kita akan jadi tenang, kita akan bangkit berdiri, kita akan siapkan diri makan perjamuan. Tenang lagi nih hati, Tuhan memimpin kamu. Tuhanlah yang
Mari Bapak Ibu kita akan angkat perjamuan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perjamuan ini. Kami mau bersyukur tiap kali kami makan perjamuan kudus. Karena kami punya Yesus yang mau mati di salib. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kami. Ajar kami bisa mengandalkan Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Dalam setiap kegagalan kami, kejatuhan kami, kesalahan kami, dosa kami, Engkaulah ya Tuhan yang menyelamatkan, yang mengampuni. Ya Tuhan, kami mau terima dengan iman pengampunan, supaya kami bisa hidup tenang, hidup penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus, terima kasih. Ajar kami, berikan kami firman-Mu terus Tuhan tiap hari. Lewat menara doa ini. Supaya Tuhan benih firman-Mu ini memberikan kami ya Tuhan ketenangan, ketenteraman, damai sejahtera, sukacita-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami terus mau belajar menjadi orang-orang yang lemah lembut, bukan keras. Ya kan, keras, kepala keras dalam pikiran, pendapatnya sendiri. Ya kan, kehendaknya sendiri. Tapi kami jadi orang yang lembut dan rendah hati ya Tuhan. Lembut sehingga kami bisa mendengarkan. Ya Tuhan, kami bisa mencari tahu. Ya Tuhan, pengetahuan. Ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, rendah hati dengan bergantung kepadamu. Kami ingin hidup tenang Tuhan. Kami ingin malam tenang supaya kami bisa kenal Tuhan. Ya Tuhan, kami bisa mengerti kehendak-Mu dalam hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni salah kami. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang serahkan mengambil roti, kata roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini perjanjian baru. Yang dimeteraikan darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku, saudaraku. Bukan cawan perjanjian ini. Yang atasnya kita ucapkan syukur. Ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama. Limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persoalan yang manis seperti Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita di awan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.